Pernahkah kamu memperhatikan bentuk-bentuk di sekitar kita? Bola sepak, motif batik, hingga arsitektur bangunan. Ternyata banyak diantaranya tersusun dari bentuk segi 5 sama sisi atau regular pentagon. Hari ini kita akan belajar bagaimana menggambar segi 5 sama sisi secara akurat dengan teknik manual. Halo para pembelajar kreatif, apa kabar kalian hari ini? Semoga hati dan pikiran kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan cerah. Saya Bapak Ahmad Badri selaku pengampu mapel gambar teknik otomotif di SMK 3 Pancasila Ambulu. Kali ini akan mencoba mendemonstrasikan salah satu materi di dalam mapel gambar teknik otomotif, yaitu gambar konstruksi geometris. Pada video pembelajaran kali ini saya akan berfokus pada materi teknik menggambar segi 5 sama sisi, baik yang berangkat dari salah satu garis di sisinya maupun yang berangkat dari sebuah lingkaran. Seperti biasa, pembelajaran kita kali ini akan penuh dengan nuansa kesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Dalam gambar teknik, ketelitian adalah bahasa universal. Kita belajar bukan hanya sekedar agar kita bisa menggambar, tetapi juga untuk melatih ketelitian, kesabaran, dan kemampuan berpikir terstruktur. Segi 5 bisa menjadi dasar bentuk dari berbagai hal, diantaranya desain produk, desain bangunan, desain konstruksi, hingga kegiatan seni. Maka dari itu, pembelajaran kita kali ini pasti akan kalian temui dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran kita diantaranya: 1. Memahami langkah sistematis menggambar segi 5 sama sisi. 2. Menerapkan teknik menggunakan jangka dan penggaris segitiga. Yang ketiga, mengembangkan fokus dan ketelitianmu. Nah, sekarang kita akan memulai proses menggambarnya. Sebelum menggambar, kalian siapkan meja yang lapang dan bersih. Setelah itu, kalian siapkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan gambar ini. Di antaranya, kalian siapkan pensil 2B dengan tingkat kehitaman yang memadai, beserta juga penghapusnya, penghapus yang bersih. Kemudian selain itu, kalian juga menyiapkan satu buah ballpoint. Ballpoint ini nanti digunakan untuk membuat titik, untuk memudahkan kalian menggambar. Selain itu, kalian juga membutuhkan jangka yang baik. Kemudian kalian juga perlu menggunakan 2 pasang penggaris segitiga. Dan tentu saja yang terakhir adalah kertas gambar yang sudah ada etiketnya. Sekarang mari kita mulai proses menggambarnya. Nah, sekarang kita akan menggambar yang pertama, yaitu segi 5 sama sisi yang dimulai dari garis sebuah sisinya atau salah satu sisinya. Yang pertama, kalian gambar sebuah garis. Nah, garis ini nanti akan menjadi sisi bawah dari segi 5 sama sisi. Untuk memudahkan proses menggambar, maka kita beri tanda pada beberapa titik pada proses gambar ini. Yang pertama, pada ujung ini kita beri nama titik A, yang ujung satunya kita beri tanda dengan nama titik B. Selanjutnya, garis AB ini kalian bagi menjadi 2 bagian yang sama menggunakan teknik yang sudah pernah kita pelajari waktu itu, yaitu lebarkan jangkanya sedemikian rupa dan buat 2 buah perpotongan di atas dan di bawah masing-masing dari titik A dan titik B atau sebaliknya. Nah, setelah tercipta 2 perpotongan di atas dan di bawah, maka kita beri tanda untuk perpotongan yang di atas kita beri tanda titik C, yang bawah kita beri tanda titik B. Langkah selanjutnya, kalian hubungkan titik C dan titik D ini menjadi sebuah garis yang memotong garis A dan B. Untuk garis yang menuju ke atas, kalian panjangkan saja. Kalian panjangkan saja cukupnya, agak panjang, karena nanti akan menjadi puncak dari segi 5-nya. Setelah itu
Langkah berikutnya, kalian tentukan lagi lebar jangkanya selebar AB. Seperti ini. Selebar AB. Nah, sebelumnya di titik tengah ini kita beri nama atau kita tandai titik O sebagai titik pusat. Nah, kembali lagi, lebar jangka yang sudah diset selebar AB, gunakan titik O sebagai titik pusat, kemudian buat tanda baru di atasnya. Titik baru ini kita beri tanda baru, yaitu titik E. Kemudian hubungkan titik A dan titik E menjadi sebuah garis baru. Nah, kira-kira sepanjang ini, garis AE agak menjulur keluar. Kemudian set lebar jangkanya selebar AO atau setengah AB. Lebar AO. Nah, sudah selebar AO, kemudian titik pusatnya tempatkan di titik E. Buat tanda baru di perpanjangan AE ini. Kita beri tanda huruf F. Selanjutnya, kalian set lebar jangkanya selebar AF. Selebar AF. Ya. Nah, seperti ini. Untuk titik pusat berangkatnya tetap di titik A. Kalian geser saja ke kiri hingga memotong garis yang ada di sisi satunya. Perpotongan baru ini kalian beri nama titik G. Nah, perlu diketahui titik G ini nantinya akan menjadi puncak dari segi 5 sama sisi. Selanjutnya, lebar jangka ini kalian kembalikan lagi seukuran AB atau sepanjang AB. Kemudian pindahkan titik pusat ke titik G. Buatlah tanda di sisi kanan dan kiri. Kanan dan kiri. Setelah itu, dengan lebar jangka yang sama, pindahkan ke titik B. Buat perpotongan melalui garis yang kita buat tadi, kemudian pindah ke titik A, buat perpotongan juga serupa di sisi sebelah kiri. Nah, maka akan muncul dua perpotongan di kanan dan di kiri. Masing-masing untuk yang di kiri kita beri nama titik H, yang sebelah kanan kita beri nama titik I. Maka rangka untuk membuat segi 5 sama sisi sudah selesai. Kalian hanya tinggal menghubungkan diantaranya, mulai dari titik A, kalian hubungkan menuju titik B, kalian hubungkan menuju titik I, kalian hubungkan menuju titik G, dan kalian hubungkan lagi menuju titik H, dan kalian hubungkan lagi menuju titik A yang terakhir. Maka inilah kerangka segi 5 sama sisinya. Coba kita hubungkan. Dari A ke B sudah terhubung, dari B ke I, dari I ke G, dari G ke H, dan dari H ke A. Nah, maka segi 5 sama sisi ya, yang berangkat dari salah satu sisinya sudah berhasil kita selesaikan. Kemudian untuk gambar kedua, yaitu segi 5 yang berangkat dari sebuah lingkaran. Nah, kalian buat lembar kerja baru. Langkah pertama, kalian buat sebuah garis dengan panjang bebas. Nah, pada garis ini kalian tentukan titik pusat. Kira-kira saja di tengah. Titik pusat ini kalian beri nama titik O. Nah, dari titik pusat ini kalian buat sebuah lingkaran yang memotong kedua garis tersebut, tapi jangan sampai keluar. Saya buat seperti ini, contohnya kita buat sebuah lingkaran. Nah, seperti ini. Pada sisi perpotongan yang kiri kita beri nama titik ini sebagai titik A,
yang sebelah kanan kita tandai sebagai titik B, sehingga tercipta sebuah garis AB atau AOB. Kemudian garis AB ini kita buat sebuah garis tegak lurus ya. Nah, untuk memastikan garisnya itu tegak lurus, maka gunakan teknik membelah garis seperti yang sudah kita pelajari, yaitu lebarkan jangkanya sedemikian rupa. Nggak perlu terlalu lebar, yang penting melewati titik O. Buat perpotongan di atas dan di bawah. Kemudian dari titik A silangkan perpotongan tersebut di atas dan di bawah. Nah, akan muncul sebuah perpotongan. Nah, ini kita hubungkan sehingga akan tercipta sebuah garis tegak lurus yang melewati titik O. Nah, dari sini kita tandai lagi. Yang paling atas kita tandai sebagai titik C, yang paling bawah kita tambahi sebagai titik D. Selanjutnya kalian set ukuran jangkanya selebar OB. Nah, seperti ini. Titik pusat berangkat dari titik B, buat setengah lingkaran yang memotong sisi pada lingkaran yang sudah kita buat. Nah, ada dua titik perpotongan lagi. Yang di atas kalian beri nama titik E, perpotongan yang bawah kalian beri nama titik F. Kemudian hubungkan titik E dan F menjadi sebuah garis. Nah, tercipta titik perpotongan di tengah, kita tandai sebagai titik G. Kemudian kalian set lebar jangkanya selebar GC. Berangkat dari titik G selebar C. Kemudian kalian teruskan ke arah kiri sehingga menciptakan sebuah perpotongan lagi. Kita beri nama titik H. Nah, kemudian set lebar jangkanya selebar CH. Selebar CH. Nah, perlu diketahui CH ini nantinya akan menjadi kunci dari sisi-sisi segi 5 yang akan kita buat. Nah, jika sudah selebar CH, maka buat tanda baru di luar lingkaran sebelah sini. Kita beri nama titiknya titik I. Masih lebar jangka selebar CH, kalian buat tanda baru menggunakan titik I sebagai titik pusat yang baru. Kalian buat tanda di sini. Tanda baru ini kalian beri nama titik J. Kemudian masih tetap lebar jangkanya yang sama, pindahkan titik pusat ke titik J. Buat tanda baru di sini. Kita beri nama titik K. Dan yang terakhir dari titik K, buat tanda baru di sini. Kalian beri nama titik L. Maka jika sudah begini, kerangka segi 5 sama sisinya sudah terbentuk. Kalian hanya tinggal menghubungkan titik C, hubungkan dengan titik I, hubungkan dengan titik J, hubungkan dengan titik K, dihubungkan dengan titik L, dan kembali ke titik C. Maka akan terbentuk segi 5 sama sisi. Oke, kita coba. Dari C ke I, dari I ke J, dari J ke K, K ke L, dan L kembali ke C. Ya, segi 5 sama sisinya sudah terbentuk. Kita sudah membuat dua gambar segi 5 sama sisi. Yang pertama dihasilkan dari salah satu garisnya. Yang kedua kita membentuk dari sebuah lingkaran.
yaitu segi 5-nya nanti ada di dalam lingkaran tersebut. Nah, sekarang giliran kalian yang akan mencoba untuk mempraktikkan cara membuat atau menggambar segi 5 sama sisi menggunakan teori gambar konstruksi geometris seperti yang sudah saya demonstrasikan tadi. Yang pertama, buatlah segi 5 sama sisi yang berangkat dari salah satu sisi dari segi 5 tersebut. Kalian gambar sebuah garis sepanjang 50 mm yang nantinya garis tersebut akan menjadi sisi bawah dari segi 5 sama sisi. Gunakan teknik dengan cara yang pertama tadi. Kemudian yang kedua, kalian buat sebuah lingkaran dengan diameter 60 mm atau jari-jari 30 mm. Kalian buat sebuah lingkaran, kemudian dari sebuah lingkaran tersebut kalian buat segi 5 sama sisi menggunakan teknik yang kedua sesuai dengan yang saya demonstrasikan tadi. Nah, anak-anak, hari ini kita lebih dari sekedar belajar menggambar. Tapi di balik itu, kita juga belajar tentang kedisiplinan, ketelitian, kesabaran, ketenangan, dan apresiasi pada sebuah proses. Dengan latihan seperti ini, kamu sedang membangun kualitas diri untuk menjadi seorang calon teknisi, desainer, dan pemikir di masa depan. Terima kasih atas energi dan perhatianmu untuk hari ini. Teruslah menggambar, teruslah berkembang, dan yakinlah bahwa keterampilan teknismu adalah investasi untuk kehidupanmu di masa yang akan datang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ingat, belajar adalah perjalanan hidup yang beautiful. Selamat berlatih, sampai jumpa. See you.